Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun Bapak Ibu dan saudara berada saat ini. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pagi hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami bersyukur oleh karena Tuhan terus memelihara kami, oleh karena Tuhan terus memberi perlindungan kepada kami, menjagai setiap kehidupan kami. Sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa mohon anugerah Tuhan menolong kami. Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kami. Roh Kudus memampukan kami untuk menangkap setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema jangan pernah berhenti berharap kepada Allah. Jangan pernah berhenti berharap kepada Allah. Saudara, selama kurang lebih 2 tahun ini, kita semua bersama-sama telah mengalami dampak dari munculnya virus corona. Dan saya mau katakan bahwa sampai hari ini pun kita belum 100% aman dari virus corona. Saudara, dari sisi ekonomi, dari sisi usaha, bisnis, keluarga, pendidikan, sosial, politik, semua terkena dampak daripada munculnya virus corona ini. Kita tahu ini bukan hanya menimpa negara kita Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Saudara, bahkan tidak sedikit juga dari rekan-rekan kita, bahkan keluarga inti kita, rekan-rekan hamba Tuhan juga terkena dampak dan kemudian dipanggil oleh Tuhan oleh karena virus corona ini. Tidak sedikit pula saudara yang mengalami goncangan iman di dalam masalah ekonomi, keluarga, bisnis, kemudian masalah anak dan lain sebagainya. Oleh karena dampak daripada virus corona ini. Sampai-sampai saudara banyak orang-orang Kristen yang hilang pengharapannya. Tidak lagi tahu apa yang harus mereka perbuat dan kerjakan. Mengalami kebingungan, mengalami keputusasaan, dan akhirnya bertanya, kepada siapa lagi aku harus berharap? Saudaraku dikasih oleh Tuhan, banyak orang mengalami kebangkrutan. Banyak orang hancur hidupnya. Bahkan banyak anak-anak Tuhan yang juga terkena dampak PHK ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti ini, saya sebagai hamba Tuhan mau mengajak kembali untuk kita melihat satu kebenaran firman Tuhan, bahwa sesungguhnya kita harus tetap berharap penuh kepada Allah. Jangan pernah kita berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Sekalipun situasinya tidak memungkinkan, situasinya tidak baik, situasinya semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk, seolah-olah tidak ada harapan lagi. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, jangan pernah berhenti berharap kepada Allah. Mazmur 126. Saya akan membaca untuk saudara, supaya kita boleh kembali dibangkitkan iman kita untuk kita terus berharap kepada Allah. Mazmur 126 dikatakan begini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Haleluya. Tuhan akan melakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Allah. Ayat yang keempat, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih
pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kalau hari ini saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, kita mencucurkan air mata oleh karena kondisi yang kita alami. Mungkin kita sedang menangis, kita meneteskan air mata, tetapi jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Karena suatu saat nanti kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Suatu saat nanti kita akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Saudara sekali dikasih oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya, sekali lagi, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Kalau engkau berharap kepada pertolongan manusia, engkau berharap mengandalkan kekuatan saudara, berharap mendapat perlindungan kekayaan saudara, saudara akan kecewa, saudara akan hilang harapan. Tetapi ketika saudara berharap hanya kepada Tuhan, maka engkau tidak akan pernah kecewa. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan akan tetap menolong saudara dan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terkadang situasi yang ada dan kami alami sebagai orang-orang percaya membuat kami hilang pengharapan, membuat kami kadang putus asa, membuat kami kecewa. Tetapi Tuhan, melalui firman-Mu hari ini, Engkau mengingatkan kepada kami kembali supaya kami tidak berhenti berharap kepada Engkau. Satu saat nanti, jika waktunya Tuhan sudah tiba, maka Engkau akan mengangkat kami dan menolong kami dari segala situasi buruk yang kami mungkin alami saat ini. Berkati setiap pribadi, setiap teman-teman, saudara-saudara yang mendengar firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan menguatkan mereka, menolong mereka, memberikan kekuatan yang ekstra buat mereka untuk kuat menghadapi situasi saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.